Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 191520031. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Sejarah manajemen modern. Manajemen sebenarnya sudah ada semenjak keberadaan manusia. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran yang pertama kali muncul, yaitu aliran klasik. Dengan perkembangan aliran klasik ini, banyak tokoh dan pandangan yang memunculkan ketidakpuasan satu sama lain, sehingga muncul lagi aliran yaitu neoklasik. Dan dengan seiring perkembangan dan perubahan kebutuhan secara cepat, efektif dan efisien, muncul kembali aliran baru yaitu manajemen modern. Definisi teori modern menjelaskan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem yang terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Teori manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Teori modern ini diterapkan pada perpaduan, perancangan, dan penyediaan suatu kebutuhan yang menyeluruh. Teori manajemen modern berkembang dalam dua aliran. Yang pertama ada perkembangan dari aliran hubungan manusiawi atau bisa dikatakan sebagai perilaku organisasi. Yang kedua ada perkembangan dari manajemen ilmiah yang bisa dikatakan sebagai aliran kuantitatif. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Bisa dikatakan dengan perencanaan, yaitu bagaimana perusahaan menerapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing, yang bisa dikatakan dengan pengorganisasian, yaitu peraturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada actuating atau directing, bisa dikatakan dengan pengarahan, yaitu upaya untuk menciptakan suasana kinerja dinamis, sehat, agar kinerja lebih efektif dan efisien. Yang keempat terakhir ada controlling atau bisa dikatakan dengan pengendalian, yaitu upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam manajemen modern. Kelebihan manajemen modern. Yang pertama ada banyak variabel yang hanya bisa dilakukan dengan teori seperti penganggaran modal, perencanaan, maupun produk. Yang kedua ada pada pergerakan lebih dinamis dan fleksibel dikarenakan mempunyai pusat komando yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada organisasi maupun perkembangan dunia. Yang ketiga ada membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Kekurangan dalam manajemen modern ini, yang pertama, konsep pada manajemen modern sulit sekali untuk dipahami karena melakukan perhitungan yang amat sulit. Yang kedua ada masih dinilai kurang dalamnya pengelolaan pada aspek sosial sumber daya manusia.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.